Halo guys, kita akan review perjalanan menuju Hatnyai dari Pulau Bintan. Kita bisa berangkat menuju Hatnyai dari Pulau Bintan melalui Pelabuhan Tanjung Uban. Namun jika kita terlambat ataupun ternyata jadwal speedboat itu mengalami istilahnya mati jam, maka alternatif yang bisa kita lakukan adalah dengan charter speedboat. Dengan harga 500.000 kita bisa mencarter speedboat dengan perjalanan selama 15 menit tanpa harus menunggu orang lain. Nah, sampai di Punggur tentunya kita akan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Batam Center, di mana di Pelabuhan Batam Center tersedia perjalanan ke pelabuhan di Malaysia, baik itu di Tulang Laut ataupun Pelabuhan Harbor Putri barangkali ya. Namun dari Batam Center ini kita akan melakukan perjalanan ke Tulang Laut dengan menggunakan feri Oceana. Jadwal keberangkatan yang terakhir atau last ferry. Nah, kita bisa lihat bahwa penumpang belum begitu normal kembali, guys. Masih tidak terlihat penuh kapal ini. Perjalanan ke Tulang Laut dari Pelabuhan Batam Center akan memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan. Nah, di sini biasanya perjalanan feri akan sedikit melambat dan kita sampai di Pelabuhan Tulang Laut dalam keadaan sudah gelap. Kita akan turun di sini untuk kemudian melakukan cop paspor atau pemeriksaan migrasi. Setelah pemeriksaan migrasi, tentunya kita akan turun ke lantai bawah dari pelabuhan zone untuk kemudian mencari taksi. Terpaksa kita harus mencari taksi di luar dari areal pelabuhan yang biasanya para pengemudi taksi sudah parkir di pintu depan ini. Ada tempat taksi antri biasanya. Namun ternyata malam ini tidak terlihat satupun pengemudi taksi, maka terpaksa kita harus sedikit berjalan sampai ke halte di Tulang Laut untuk kemudian memesan taksi menuju ke terminal bus Larkin. Perjalanan ke Larkin kurang lebih sekitar 10-15 menit. Kita bisa membeli tiket dengan menggunakan mesin. Malam ini perjalanan terpaksa dilakukan ke Kuala Lumpur karena tiket menuju Changlun sudah habis. Sampai di Kuala Lumpur lewat dari pukul 1 malam dan di TBS Terminal Bersepadu ini kita tidak lagi mendapati ada bus yang melakukan perjalanan. Oleh karena itu terpaksa kita harus menginap di terminal TBS ini, mencari penginapan transit yang ada, di mana salah satunya adalah Hotel Rest and Go yang menyediakan tempat tidur dengan bentuk kapsul. Namun sayangnya tidak ada toiletnya. Toiletnya bergabung dengan toilet umum. Esok paginya kita melanjutkan perjalanan
dengan menggunakan pesawat Air Asia. Oleh karena itu kita harus menuju ke KLIA, Kuala Lumpur International Airport, dengan menggunakan komuter. Cukup berjalan beberapa jaraknya saja, tidak begitu jauh untuk menuju ke stasiun komuter yang akan membawa kita ke KLIA, khususnya KLIA 2. Beli tiket bisa dengan mesin ataupun dengan petugas loket. Nah, di jalur 3 dan 4 inilah kita akan menunggu komuter yang akan membawa kita menuju ke KLIA 2. Perjalanan KLIA ke KLIA 2 ini akan memakan waktu yang tidak begitu lama, tidak sampai 1 jam, dengan menggunakan komuter yang akan melalui beberapa stasiun sebelum sampai ke KLIA 2. Cukup nyaman menggunakan komuter yang ada ini, sehingga kita akan merasa nyaman dalam perjalanan menuju KLIA 2. Nah, kita sudah sampai di KLIA 2 untuk kemudian siap-siap melakukan check-in ke counter Air Asia di KLIA 2 ini. Namun ternyata di KLIA 2 ini semua dilakukan secara otomatis dalam hal check-in pesawat tentunya. Sesampainya di KLIA 2, ternyata pesawat mengalami delay sebagaimana yang tercantum di papan informasi yang menunjukkan semula pesawat harusnya berangkat pukul 9.45, akhirnya bergeser menjadi pukul 10.45, delay 1 jam jika kita lihat kembali di papan tersebut. Boarding pass sudah, breakfast pun sudah, ngopi pun sudah. Maka kita akan menuju ke gate keberangkatan untuk keberangkatan dari Kuala Lumpur ke Alor-Star. Gate-nya yang ditentukan adalah Q12. Lumayan perjalanan menuju gate Q12. Bandara KLIA 2 ini cukup luas dan cukup panjang tentunya. Namun di antara setiap gate ini akan disediakan eskalator. Di ruang tunggu ini tidak begitu luas. Saya pikir cukup untuk penumpang dengan 1 pesawat. Kita menunggu di sini beberapa waktu, lalu kemudian sesuai dengan jadwal bersiap untuk melakukan boarding menuju ke pesawat yang akan membawa kita ke Alor-Star. Ini baru pertama kali saya menggunakan pesawat menuju Alor-Star. Sebelumnya saya tidak pernah menggunakan jasa penerbangan untuk sampai ke Alor-Star karena selalunya menggunakan bus dari Johor ke Changlun. Masih belum begitu banyak penumpang yang masuk. Perjalanan ke Alor-Star hanya membutuhkan waktu 1 jam dan akhirnya kita sampai ke Airport Sultan Abdul Halim
di Alor Star. Airport ini tidak begitu besar sepertinya, dan tidak banyak penerbangan yang menuju ke Alor Star ini, apalagi ditambah situasi yang masih belum normal kembali pasca COVID-19. Kita akan berjalan keluar guys, untuk kemudian menuju destinasi berikutnya. Kita akan menggunakan taksi menuju ke stasiun yang akan membawa ke Padang Besar. Ternyata menurut pengemudi taksi, kita tidak perlu ke Alor Star, tapi cukup ke stasiun Anak Bukit saja, karena lebih dekat dari Airport Sultan Abdul Halim dan bisa membawa kita ke Padang Besar di Perlis dengan menggunakan jasa komuter dari stasiun Anak Bukit ini. Harga tiket yang dijual di counter tidak mahal, hanya sekitar Rp5.20. Kita akan sampai ke Padang Besar dengan menggunakan komuter. Perjalanan menuju Padang Besar dari stasiun Anak Bukit ini juga tidak terlalu lama, tidak sampai 1 jam perjalanan, dan cukup nyaman komuter ini. Sampai di stasiun Padang Besar, kita turun dan kemudian mencari loket untuk membeli tiket ke Hatnyai dengan kereta ekspres. Loket untuk menjual tiket kereta ekspres menuju Hatnyai ada di lantai 2 dan harus naik ke atas, di mana loket ini bersebelahan juga dengan loket untuk menjual tiket menuju destinasi lainnya di Semenanjung, Malaysia. Ini counter tiketnya. Harga tiketnya tidak mahal, hanya Rp7 saja. Kita bisa sampai ke Hatnyai. Nah, jangan lupa untuk scan barcode seperti Peduli Lindungi kalau di Indonesia. Lalu kemudian ada juga yang menjual kartu seluler dengan harga Rp30 yang kita bisa pakai unlimited di Thailand atau di Hatnyai. Perjalanan kita sampai di Hatnyai, stasiun Hatnyai, hanya 30 menit perjalanan dari Padang Besar menuju ke Hatnyai ini. Stasiun kereta ini berada di pusat kota Hatnyai juga, sehingga tidak perlu jauh untuk sampai ke tempat menginap. Cukup berjalan kaki saja, kita sudah bisa sampai ke tempat menginap. Kali ini saya beserta rombongan yang saya susul menginap di Hotel Red Planet. Berjalan kaki hanya sekitar 400 meter saja dari stasiun Hatnyai ke hotel, dan siap untuk menikmati makanan favorit.